Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita masuk ke pertemuan kelima di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk pertemuan kelima, kita akan berbicara tentang pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban itu ada 4, terdiri dari pendapatan, biaya, laba, dan investasi. Oke, saya bahas yang pertama dulu, yaitu pusat pertanggungjawaban, pendapatan, dan beban. Nah, di sini untuk pusat pertanggungjawaban pendapatan dan beban, simple ya, cuma terbagi menjadi yang pertama adalah revenue center, yang kedua adalah expense center, sedangkan yang expense center ini akan terbagi menjadi engineered expense center dan discretionary expense center. Apa itu keduanya nanti saya bahas di pembahasan slide berikutnya ya. Sebelum kita mulai, kita harus mengerti dulu apa sih pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dan di mana manajer tersebut bertanggung jawab terhadap kinerja unit bisnisnya. Jadi gunanya pusat pertanggungjawaban itu adalah untuk membantu mengimplementasikan rencana strategis manajer puncak. Nah, nanti aktivitas unit bisnis ini akan diukur nih kinerjanya, bisa didasarkan atas dasar efisiensi dan juga efektivitas. Untuk bisa bekerja seperti biasa, ada input, work, sama output. Inputnya itu adalah sumber daya yang dipakai nih oleh si unit bisnis tersebut. Nah, apa saja sumber daya yang dipakai? Bisa berupa bahan baku, bisa berupa tenaga kerja, bisa juga berupa jasa yang dipakai oleh unit bisnis tersebut untuk bisa menghasilkan produk gitu ya atau jasa. Nah, untuk bisa sumber daya ini dipakai, mereka membutuhkan capital atau membutuhkan modal. Modal tersebut bisa berupa inventory, bisa berupa piutang, bisa berupa equipment dan segala sesuatu yang dipakai oleh perusahaan ya. Jadi harus punya modal dulu untuk bisa mengerjakan input. Baru deh setelah itu akan jadi output yang bisa berupa bahan produk atau jasa. Ngukur input dan output itu lebih gampang ngukur input. Karena ketika kita ngukur input ya gampang. Kita tinggal mengkalikan price dikali quantity berapa banyak yang kita butuhkan untuk menghasilkan suatu barang. Let's say kita bikin satu meja. Terus udah gitu kita pengen ngukur cost of inputnya berapa. Ya berarti untuk bikin meja kayu itu kita butuh kayu berapa meter, butuh paku berapa banyak, butuh lem, butuh cat, butuh pernis mungkin ya, terus amplas mungkin. Udah, paling inventory-nya kita butuh, bukan inventory, peralatannya kita butuh paku, terus gergaji, yang gitu-gitu ya. Berarti kan bisa diukur tuh cost of inputnya. Nanti setelah menjadi meja, malah susah untuk dikalkulate. Jadi value dari meja yang kita hasilkan itu sebenarnya tidak mudah loh untuk dihitung. Kok bisa sih Bu? Karena ketika sudah menjadi meja, kita akan hargai dia tidak sebesar cost inputnya. Tapi sebesar berapa sih kita mau menilai produk tersebut pantasnya dijual berapa. Tentu saja cost of input itu akan menjadi salah satu pertimbangan kita dalam menentukan harga. Tapi kita juga bisa menjual jauh di atas cost of input kita sehingga kita mendapatkan keuntungan yang besar atau bisa juga kita pengen marginnya tipis aja deh. Nah, sehingga nanti akan ada perbedaan ketika kita mau menilai output yang dihasilkan. Oke, kalau itu nggak kebayang gini deh.
Misal nih, satu adalah home industry, pembuat baju gitu. Satu lagi adalah pabrik baju Gap misalnya. Kalau nggak ngerti Gap apa deh, Zara deh. Nyambung dari yang pertemuan yang minggu kemarin, Zara. Nah, yang home industry ini menggunakan bahan yang sama persis sama yang Zara punya, modelnya sama persis gitu ya, tapi dia tidak punya merek. Jadi mereknya ya home industry tersebut aja gitu ya. Yang satu lagi adalah mereknya Zara. Kira-kira mahalan yang mana? Mahalan yang buatan home industry atau mahalan yang buatan Zara? Bisa dipastikan walaupun bahannya sama, kualitasnya misalnya bisa sama, pasti yang Zara akan dijual lebih mahal. Kenapa? Karena punya Zara ada value of output-nya lebih tinggi dibandingkan sama home industry tersebut. Jadi, itu salah satu contoh di mana value of output itu adalah sulit untuk dihitung. Ya, di situ ada brand, ada bagaimana konsumen menilai atau melihat produk tersebut, apakah produk tersebut pantas nggak sih dinilai dengan harga lebih mahal gitu ya. Jadi ada value of output yang susah untuk dihitung. Nah tadi gimana sih cara ngukur kinerja gitu ya. Kinerja itu kita akan ngomongin masalah efisiensi sama efektivitas. Bosan kali ya ngomongin apa sih efisiensi sama efektivitas. Tapi pada kenyataannya kadang suka kebalik antara efisiensi dengan efektivitas. Jadi efisiensi itu adalah rasio output terhadap input. Semakin sedikit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output, maka makin efisien. Misalnya satu kain kalau boros makanya cuma bisa dipakai untuk satu baju. Tapi ternyata kalau bisa efisien, ternyata satu kain tuh kalau polanya benar gitu ya efisien, satu kain tuh bisa dipakai loh buat dua baju, satu baju dewasa, satu baju anak-anak misalnya. Jadi makin sedikit input yang dibutuhkan, maka itu semakin efisien. Yang kedua adalah efektif. Kalau efektif bagaimana? Apakah pusat pertanggungjawaban tersebut bisa mencapai tujuannya atau enggak? Jadi misalnya tujuan outputnya atau target outputnya itu sudah ditentukan 50 gitu ya, 50 pieces. Ketika dia bisa memproduksi 50 pieces berarti efektif. Kalau tidak bisa berarti tidak efektif. Nah, baik efisiensi maupun efektivitas keduanya akan diukur dengan profit. Oke, kita masuk ke pusat pertanggungjawaban pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang outputnya adalah pendapatan bisa diukur secara moneter, tapi nggak ada tuh hubungannya antara input dan output. Jadi pusat pertanggungjawaban pendapatan ini biasanya digunakan di struktur organisasi yang bersifat seperti fungsional. Jadi dia hanya bersifat atau bertanggung jawab untuk menjual atau menghasilkan pendapatan, tapi tidak bertanggung jawab untuk membuat produknya. Itu sebabnya dia bisa mengukur outputnya. Jadi dia bisa jual outputnya, tapi dia tidak bisa mengukur inputnya karena inputnya itu ada di pusat pertanggungjawaban yang lain. Gitu ya. Biasanya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran yang tadi saya bilang atau penjualan yang nggak punya wewenang dalam menentukan harga dan tidak menanggung biaya produksi. Kayak pusat pertanggungjawaban pemasaran kan dia tidak memproduksi barangnya. Nanti yang memproduksi barangnya ada di pusat pertanggungjawaban yang lain. Begitu. Nah, ini adalah pasangannya pusat pertanggungjawaban pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban biaya. Jadi pusat biaya ini adalah pusat tanggung jawab yang inputnya bisa diukur secara moneter. Artinya dia yang memang yang memproduksi barang, tapi outputnya enggak, karena bukan dia yang menjual. Jadi gimana? Kinerja manajernya akan diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Inputnya bisa diukur karena dia ngeluarin biaya. Dia biasanya adalah bagian produksi.
Sedangkan outputnya enggak, karena outputnya ada di pusat pertanggungjawaban pendapatan. Jadi nanti pusat pertanggungjawaban pendapatan akan bekerja sama dengan pusat pertanggungjawaban biaya. Nah, pusat pertanggungjawaban biaya ini terbagi menjadi dua yang tadi saya bilang di awal, yaitu discretionary sama teknik. Yang teknik dulu ya. Pusat pertanggungjawaban biaya pusat yang teknik itu input sama outputnya itu punya hubungan yang erat, makanya dibilangnya teknik atau teknis. Jumlah biayanya juga biasanya dapat diestimasi. Contoh, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, dan biaya yang terjadi pada departemen produksi. Kalau tadi saya bikin contoh, kita bikin meja, itu ada kayunya gitu ya. Terus ada pakunya, ada catnya. Nah, biaya kayu, cat, dan sebagainya itu masuknya ke pusat biaya teknik. Karena makin banyak meja yang dibuat, maka outputnya juga makin banyak. Jadi ada hubungan yang erat antara input dengan output. Jumlah biayanya juga bisa diestimasi karena biasanya untuk membuat satu meja kurang lebih biayanya sudah bisa kita hitung. Nah, oke. Ciri-cirinya inputnya bisa diukur secara moneter, inputnya bisa diukur secara fisik, dan jumlah dana optimum sama input yang dibutuhkan bisa ditentukan karena kaitannya yang erat tadi. Nah, yang kedua adalah pusat biaya discretionary. Jadi sebagian besar biaya itu terjadi memiliki hubungan yang erat dengan output. Tapi outputnya itu sulit untuk diukur. Kok bisa sih? Misal gini. Yang paling gampang sekarang ini adalah contohnya adalah vaksin COVID. Untuk bisa menghasilkan vaksin COVID, ada Sinovac, misalnya ada Pfizer gitu ya. Itu kan yang sudah berhasil dan berhasil dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Ketika membuat, mereka ada biaya yang namanya research and development. Biaya research and development ini belum tentu menghasilkan produknya. Kebetulan Sinovac sama Pfizer itu bisa menghasilkan vaksin COVID ya. Tapi untuk beberapa perusahaan yang dia sudah mengeluarkan banyak uang, tapi tidak berhasil menghasilkan vaksin, maka biayanya udah keluar, tapi inputnya udah masuk ya. Inputnya udah masuk karena biayanya udah keluar. Ada sumbernya yang dipakai, ada material yang dipakai, tapi belum ada outputnya. Nah, kalau belum ada outputnya itu, oh iya, outputnya berarti belum kelihatan, gitu ya.